Ya, selamat malam Mirsa. Pernyataan Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam merespon hasil survei indikator politik Indonesia yang mendukung adanya penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027 menuai kritik. Menteri Bahlil menyebutkan pelaku usaha mendukung perpanjangan masa jabatan presiden agar bisa memberikan ruang bagi dunia usaha untuk bangkit kembali. Namun sejumlah politisi menilai pernyataan ini membuat kegaduhan politik dan tanpa dasar. Lalu apa sebenarnya di balik ide atau pernyataan kontroversial Menteri Bahlil Lahadalia? Saya akan berbincang malam hari ini di dua sisi untuk Anda, tapi sebelumnya kita saksikan tayangan berikut. Pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahwa kalangan pengusaha mendukung ditundanya penyelenggaraan Pilpres 2024 hingga tahun 2027 menuai polemik. Menteri Bahlil yang juga merupakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mengatakan usulan ditundanya penyelenggaraan Pilpres karena kondisi perekonomian nasional masih dalam masa pemulihan selama pandemi COVID-19. Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan, dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik. Meski pada bulan September tahun lalu, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan bahwa dirinya menolak usulan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Toh, pernyataan Menteri Bahlil ini terus menuai kontroversi. Lantas, apa sebenarnya maksud pernyataan Menteri Bahlil? Apa alasan utama Menteri Bahlil mengusulkan penundaan Pilpres 2024? Baik, untuk menjawab semua itu malam hari ini sudah bergabung bersama saya Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Menteri? Alhamdulillah. Tidurnya pulas? Oh, sangat pulas. Karena terakhir hari Minggu saya dengar tidurnya nggak pulas-pulas di pemerintahan ini. Apalagi ada hasil surveinya dari Bang Burhan kemarin. Semakin banyak survei, semakin pulas. Semakin pulas. Oke Pak Menteri, ini kan sudah beberapa hari ini nama Bahlil Lahadalia ini menjadi pembicaraan, menjadi kontroversi. Bahkan sejumlah politisi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang cukup pedas terkait hal ini. Sebenarnya apa sih di balik pernyataan Pak Menteri yang menyebutkan bahwa pelaku usaha itu sebenarnya mendukung perpanjangan masa jabatan presiden, mendukung kalau pilpresnya diundur gitu loh. Segenting apa sih di balik pernyataan itu? Mbak Anggi, yang pertama sebelum saya menjawab itu, izinkan saya untuk menyampaikan kronologis dari sebuah proses sehingga muncullah kata-kata ini. Yang pertama, saya itu diminta oleh Pak Burhanmu tadi, lembaga surveinya indikator politik untuk menjadi penanggap pada hari Minggu tuh. Di dalam materinya ini masih ada nih materinya ini. Jadi saya itu prinsipnya hanya menanggapi hasil surveinya, isi dari hasil survei yang dilakukan oleh Pak Burhanuddin. Di mana surveinya itu diantaranya adalah pertama tingkat kepuasan publik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo, khusus Pak Jokowi kinerjanya itu 71 sampai hampir 70%. Bahkan angka tersebut melebihi dari tingkat kepuasan sebelum pandemi Covid. Satu. Yang kedua, ada juga tren positif bahwa kepuasan publik terhadap pertumbuhan ekonomi sekalipun belum membaik, tapi beransur-ansur sudah mulai membaik. Sekalipun memang kita akui problem yang paling besar yang 14% itu adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Setelah lapangan pekerjaan itu adalah harga bahan pokok yang harus dikendalikan. Kemudian pertanyaan berikut adalah menyangkut capres, cawapres, biasalah itu. Kemudian lembaga-lembaga yang bagaimana mendapatkan perhatian publik. Nah, dan nama-nama pasangan atau calon-calon yang jadi seksi di mata publik. Gitu. Ya, muncullah pada halaman terakhir itu ada satu pertanyaan kepada publik yang membuat saya menggelitik. Ya saya sebagai penanggap harus menanggapi isinya dong. Ya namanya isinya dari A sampai Z. Nah cuma kebetulan kok wartawan lebih memilih pada pernyataan tanggapan saya pada poin ini. Karena Pak Menteri saja tergelitik apalagi wartawan gitu. Saya tergelitik. Begitu wartawan ikut tergelitik, jadi ngiri-ngiri sedap barang gitu. Nah, gitu loh. Nah, kita lihat nih Pak Menteri, kita lihat nih. Ini yang bikin Pak Menteri tergelitik, ini materinya ini nih kita hadirkan mungkin ya hasil survei dari indikator politik
Nah, ini dia nih. Yang ini ya Pak Menteri ya, setujukah masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah hingga tahun 2027? Nah, ini agar penanggulangan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi dapat diselesaikan secara tuntas. Nah, ini jawabannya. Jadi gini, Ya. mungkin iya kali ya, tapi begini. Trennya itu dari bulan September, Oktober, November, Desember itu naik. Ya. September itu 22%. Sampai dengan bulan Desember sekarang itu 33%, 33,3% setuju. Sangat setuju itu 5,7%. Ada juga nih kita materinya nih. Ya. Bisa dikeluarkan mungkin teman-temannya ini terkait dengan survei yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi trennya karena Trennya meningkat naik. ini yang membuat Anda tergelitik jadinya. Hampir 40%. Nah, ini Saya dia. katakan hampir 40%. Ya. Lalu kemudian di dalam tanggapan saya katakan bahwa ini mungkin sejalan dengan hasil diskusi saya dengan sebagian dunia usaha. Kebetulan Kementerian Investasi itu mengurus pengusaha. Baik pengusaha besar, pengusaha dalam negeri maupun luar negeri maupun pengusaha kecil. Dalam hasil kunjungan saya ke daerah-daerah dan sebagian teman-teman pengusaha itu mengatakan begini dalam diskusi saya. Kita harus akui bahwa pandemi COVID-19 itu pengusaha hampir semua terpuruk. Ya. Hampir semua. Turun tahun 2020. Nah di tahun 2021 ibarat orang sakit ini musiuman. Naiklah barang. Bangkit nih ya. Naik ini barang. Kemudian tidak lagi menjadi suatu rahasia umum, sudah menjadi kelaziman bahwa di negara kita kalau masuk pada tahun politik itu selalu berpengaruh pada wait and see. Dalam orang melakukan proses aktivitas ekonomi termasuk dalamnya investasi. Investasi. Jadi karena ketidakpastian politik Maka gitu ya. ini diskusi loh, ini Oke. bukan pikiran saya nih. Iya, iya. Ini diskusi saya dengan pengusaha. Jadi jangan orang menganggap bahwa ini adalah mutlak pikiran saya, ini diskusi saya. Jadi ada kekhawatiran kalau di Ada tahun kekhawatiran 2024 Pilpres dilaksanakan. mengatakan gitu. kalau kemudian Pilpres lagi ini baru mau rebon naik, kemudian tahun politik masuk, ini mereka takutkan melahirkan ketidakpastian. Lalu kemudian untuk naiknya lagi berat. Lalu kemudian teman-teman yang saya diskusi itu mengatakan, apakah memungkinkan ada ruang untuk dipertimbangkan kalau Pilpres itu ditunda? Oke, tapi secara konstitusi sudah pasti tidak mungkin kan ditunda. Saya tidak berbicara, konstitusi itu serahkan kepada parlemen atau ahli hukum. Tapi dunia usaha boleh dong kalau sebagian menyampaikan pikiran itu. Nah kemudian saya katakan kalau itu tidak memungkinkan, ini masih di dalam diskusi saya loh dengan Bu Rahman tadi, Ya. pengusaha. Kalau memang nggak memungkinkan, ya jangan. Jadi ada kalimat kalau tidak memungkinkan Oh ya ada jangan. dong, coba Iya, iya. makanya cuplikan saya Iya, itu kita mengikuti itu. jangan dipotong-potong gitu loh. Saya katakan kalau nggak memungkinkan, jangan. Tapi kalau memungkinkan, tolong dipertimbangkan. Oke. Tapi tolong Pak Burhanuddin cek juga nanti di survei seberapa besar kemungkinan itu bisa terjadi. Lalu kemudian saya mengatakan bahwa Presiden itu sangat sudah setuju untuk tidak mau memperpanjang ataupun menambah 3 periode. Ya. Itu clear. Saya katakan itu sangat clear, very very clear. Tetapi berangkat dari sejarah dinamika bangsa kita, memajukan pemilu atau memundurkan pemilu itu bukan sesuatu haram di bangsa ini. Kenapa? Karena sudah ada sejarah. Ada presidennya begitu ya. Oke. Ada jurisprudensinya. Tahun 97 pemilu. Harus pemilunya tahun 2022. Tapi kan kemudian terjadi krisis waktu itu. 2002 ya. 1997, 98. Lalu kemudian pemilu kita majukan menjadi tahun 99. Artinya pemilu kita bukan 5 tahun sekali di tahun itu. Oke, dalam kondisi tertentu. Dalam gitu kondisi ya. tertentu, Nah, yes. artinya, Makanya pintu masuknya ada krisis. Di Orde Lama itu pun ada beberapa tahapan yang kita tidak melakukan pemilu. Oke. Karena waktu itu juga terjadi krisis konstitusi. Nah, Pak Menteri, pertanyaannya untuk kondisi sekarang, apakah kondisi ekonomi kita sesulit itu, seurgent itukah sehingga ada muncul pemikiran bahwa ini kayaknya harus dimundurin nih. Apakah segenting itu kondisi ekonomi kita? Tapi nanti dijawab. Kita harus jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali. Usai jeda saat lagi. Ngomong presiden dipilih 3 periode itu ada 3 menurut saya. 1 ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua ingin cari muka,
Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Ini pernyataan Pak Jokowi ini tahun 2019. Sebenarnya jauh sebelum pernyataannya Pak Menteri. Cuman ini menjadi relevan untuk kita putar kembali karena terkait konteks dengan perpanjangan. Ini yang mana nih Pak Menteri? Menampar muka saya, cari muka, atau menjerumuskan di antara tiga itu? Saya tidak pada tiga-tiga itu. Tidak pada tiga-tiganya. Karena yang saya mengutip datanya Burhanuddin. Jadi kalau mau supaya tidak ada tiga-tiganya itu, kasih tahu lembaga survei, jangan ada survei-survei itu. Atau salahkan lembaga survei. Atau jangan undang saya. Atau gitu. jangan undang saya. Atau kasih kanalisasi. Saya menanggapi materi survei cukup sampai di ekonomi aja, nggak boleh yang lain. Tapi tidak terkait Selesai. konteks tiga di antara itu ya tadi Tidak. ya? Jelas itu ya? Kita ini kan orang kampung. Kalau orang Papua, antara mulut dan hatinya berbeda, pasti mukanya ketahuan. Dan kita orang kampung ini bukan tipe kalau orang yang masuk kategori tiga-tiga itu. Tidak. Dan Pak Presiden insya Allah tahulah Menteri Investasi itu bagaimana. Tahulah adindanya seperti apa. Saya begitu tidak mengatakan Tumbayan menyampaikan. Saya baca soalnya. Oke, kita lanjut tadi Pak Menteri yang terputus. Pertanyaan saya tadi, segenting itukah kondisi ekonomi saat ini sehingga para pelaku usaha berpikiran bahwa ini kayaknya lebih aman kalau pilpresnya ditunda, masa jabatan presiden diperpanjang gitu loh. Dengan kondisi COVID seperti ini, apakah Pertanyaan segenting itu? ini pertanyaan yang bagus. Tapi sesungguhnya tolong tanyakan kepada dunia usaha. Sebagai yang sempat berdiskusi dengan para pelaku usaha, tadi Saya Anda belum menyebutkan menanyakan sampai setingkat pertanyaan Mbak ini. tidak segenting Saya itu. tidak menanyakan sampai di tingkat itu. Oke. Artinya pertanyaan yang Mbak sampaikan ke saya tidak menanyakan kepada mereka. Oke, kalau gitu saya robah dikit ya. Sebagai mantan pelaku usaha yang sekarang Menteri Investasi, mungkin punya gambaran kondisi ekonomi sekarang ini emang butuh stabilitas politik sehingga Pilpres harusnya mundur gitu. Saya agak susah membedakan karena cara berpikir seorang pengusaha itu berbeda dengan cara berpikir sebagai seorang pembantu presiden. Oke. Dan positioning saya hari ini sebagai pembantu presiden. Dan karena itu tidak mungkin saya membelokkan otak saya untuk menanggapi dalam konteks saya sebagai pengusaha. Oke, Jadi tidak mungkin agar tidak terjadi multi interpretasi dalam memberikan jawaban itu, saran saya Kita undang tanyakan dunia usaha. langsung pelaku usaha nanti Undang ya. dong, undang Kadin, ya, kemudian undang HIPMI, atau karena begini, undang-undang nomor 11 tahun 87 itu satu-satunya organisasi usaha yang diakui dalam konteks undang-undang itu Kadin. Oke. Nah itu pada skala yang besar. Kemudian kalau mau juga yang UMKM sama anak-anak mudanya, itu silahkan cek di HIPMI atau oke. asosiasi yang lain. Tapi selaku Menteri yang membawa investasi, Anda melihat nggak kondisi ini memang sulit kalau untuk investor masuk dengan kondisi politik yang nggak stabil atau dalam kondisi COVID sekarang memang investasi kita terganggu? Kalau saya bicara tentang teori, ada teori anekdot ekonomi mengatakan begini. Sebuah investasi yang akan masuk apabila memiliki beberapa syarat, di antaranya adalah stabilitas politik, kepastian hukum, Ya. dan saya pikir udah barang tentu adalah rasa aman mereka. Ini salah satu persyarat. Di negara manapun, di dunia manapun, apalagi Indonesia, setiap peralihan kepemimpinan itu pasti ada kaitannya dengan persoalan politik. Seberapa turbulensi atau seberapa pentingkah itu, saya pikir sekarang baru 2022. Masih jauh. Masih jauh. Dan saya bukan pakar politik. Dan karena saya tidak berpartai politik. Makanya saya nggak nanya soal politik, investasi yang saya tanyakan Pak Menteri. Karena tadi kaitannya Bagaimana? dengan peralihan kepemimpinan, saya katakan bahwa untuk sementara sih masih bisa kita diskusikan lah. Oke. Masih bisa. Nah. Dan sampai dengan 2022 awal ini, sampai dengan hari yang saya ngomong ini, it's okay ya. Masih aman Investasi ya, kita investasi masih masih agak aman. ini apa. Tapi kita tidak tahu ke depan ya. Oke. Covid kan ini Omikron ini kan baru mulai naik lagi. lagi. Ya. Ini Omikron, ini kita nggak ngerti. Ini Covid ini tidak satu di dunia pun yang bisa mengatakan dia akan selesai di bulan ini. Nggak ada. Jadi yang ada ini ikhtiar, makanya Pak Jokowi dalam memimpin kabinet selalu mengedepankan dua instrumen strategi penting, yaitu rem dan gas. Bagaimana cara kita mengendalikan Covid dan bagaimana cara kita mengendalikan ekonomi. Oke. Karena gini Mbak, harus diakui untuk menjalankan dua hal ini nggak gampang. Dan ini menjadi problem hampir semua dunia. Ya. Indonesia di bawah pemerintahan Pak Jokowi dalam mengendalikan Covid salah satu negara terbaik
yang mengendalikan COVID dengan baik termasuk vaksinasi. Yang kedua dalam konteks ekonomi, kita salah satu negara terbaik yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita. Yang bisa survive Dan tengah di pandemi kuartal ya. keempat, insya Allah akan baik. Oke. Kalau kita lihat data pada kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi nasional kita itu ekspor impornya yang tumbuh hampir 50%, investasi kita sekitar 4-5%, konsumsi kita cuma 1%. Kenapa? Karena pada 3 bulan pada kuartal ketiga itu hanya 1 bulan yang berlaku efektif. 2 bulan karena kita level 4. Nah, hal-hal ini menjadi satu bagian terpenting dalam bagaimana pemerintah membuat kebijakan strategi. Nah, ini juga yang dirasakan oleh sebagian pengusaha. Oke. Sudah barang tentu tidak semuanya. Oke, Karena kalau pengusaha tambang yang main di komoditas, ini sekarang lagi harga melambung. Tapi kan di sektor-sektor yang lain kan Tidak pasti demikian, ada Mas. yang Naik turun, ya. merasakan tidak sama dengan itu. Nah, ini terkait dengan pelaku usaha juga nih Pak Menteri. Saya ingin menghadirkan sedikit kutipan dari staf peneliti BRIN yang juga ini cukup menggelitik ini. Kita lihat dan kita minta tanggapan dari Pak Menteri. Oke, ini saya pikir pernyataan tersebut terkait pula dengan sumbangan dana politik yang biasanya rutin diberikan oleh para pengusaha. Ini dari staf peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini pengusaha terhadap partai dan kandidat tertentu setiap masa pemilu. Nah, ini perspektif yang beda nih Pak Menteri. Ada tanggapan Anda mengenai pernyataan ini? Kalau seorang peneliti pasti mendapatkan temuan. Nah, memang kelaziman dalam persoalan politik itu selalu ada kolaborasi. Kolaborasi positif untuk pembangunan negara. Kalau itu terjadi pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan anggota legislatif, itu biasanya sih saya nggak membantahkan pikiran itu. Antara relasi antara penguasa dan pengusahanya Ya, ada. beda-beda tipis lah kira-kira. Mereka dua ini kan berkawan ini. Tapi kalau untuk konteks Pilpres tidak seperti itu Anda melihatnya? Saya kebetulan dalam Pilpres, saya pernah menjadi tim suksesnya Pak Jokowi. Oh iya. Dan menjadi direktur. Saya membidangi sendiri direktur itu dan saya tidak mempunyai relasi dengan pengusaha yang lain. Saya tidak tahu yang lain. Tapi saya juga tidak boleh melakukan spekulasi jawaban. Oke. Yang Titik saya tidak sampai tahu. di sana. Nanti akan terjadi lagi digoreng-goreng lagi oleh media. Jadi titik sampai di situ. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ini ya. Ini dari politisi Gerindra tantang Bahlil buka nama pengusaha yang ingin pemilu ditunda. Oke, terus ada lagi dari Apa itu apa? Gerindra ini menantang Pak Bahlil untuk membuka nama pengusaha yang ingin pemilu ditunda. Tadi disampaikan teman-temannya pelaku usaha siapa gitu. Oh, mungkin yang menantang ini belum baca berita kali. Karena setahu saya kemarin Kadin Banten di dalam acara sudah meminta resmi untuk agar minta presiden ditunda. Penundaan pemilihan Mungkin presiden. nggak baca berita yang menyampaikan mudah-mudahan ini. malam ini dia Bahkan mendengarkan. ada beberapa asosiasi yang lain juga sudah ngomong duluan. Jadi bahkan ada beberapa asosiasi pengusaha yang sudah ngomong 3 bulan sebelum saya ngomong. Oke. Itu pun nggak ditanggapi tuh. Karena nggak seseksi Pak Menteri mungkin. Atau Jadi mungkin karena saya hitam dari Papua, kemudian itu langsung ditanggapi gitu. Karena Pak Menteri yang ngomong makanya langsung ditanggapi oleh politisi. Ini salah satunya ini Pak Menteri, tahan sebentar. Ini juga menanggapi dari pernyataan Pak Menteri nih dari Demokrat. Coba kita play. Ini menanggapi, merespon dengan Bahlil klaim pebisnis minta Pilpres diundur. Partai Demokrat. Upaya jerumuskan Jokowi. Satu lagi ini udah dijawab tadi enggak ya? Entar, boleh nggak saya jawab ini? Boleh. Ini ditahan dulu ya. Coba tanya Demokrat tadi. Mundur lagi. Mundur. Kita mundur lagi tadi dihadirkan lagi pernyataan Partai Demokrat. Pak Bahlil minta Pilpres dimundurkan. Ini juga tidak baca berita baik dulu. Yang minta Pilpres ditunda itu bukan Bahlil. Merespon dari hasil lembaga survei. Data Burhanuddin. Jadi ini saya lihat juga bagus tanggapannya ini, tapi nggak salah baca dulu. alamat. Nggak baca dulu. Ini yang orang Papua bilang baca lain, tulis lain, bikin lain. Nah ini. Oke. Bahaya ini. Satu lagi Pak Menteri, ini ditanggapin yang ini selanjutnya. Pernyataan Bahlil soal Pilpres 2024 berbuntut panjang. Pengamat titik 2 terkesan menjilat Jokowi. Nah, ini orang Papua gimana katanya? Bahasa lain, baca lain beda lagi. Pernyataan Bahlil saat Pilpres 2024 berbuntut panjang. Panjang. Ini juga nggak baca berita baik ini.
Saya kan menanggapi apa yang disampaikan survei. Lain kali abang-abang saya, senior-senior saya segera membuat masukan kepada seluruh lembaga survei agar tidak boleh ada pertanyaan itu untuk kita tidak tanggapi. Karena saya ini hanya menyampaikan pertanyaan ini kan yang buat bukan saya. Hanya menanggapi. Hanya lagi. menanggapi, Oke, kalau gitu melanjutkan. saya nanti masih akan minta tanggapan Pak Menteri juga. Bagaimana Tapi dengan respon kalau politis dibilang lainnya? bahwa penjilat, mohon maaf. Saya sejak dari kondektur angkot, dari tukang jual kue sampai sekarang karakter itu nggak ada pada saya. Karena kita tipe kalau udah bisa berjuang. Karena apa yang kita melakukan seperti itu dan itu bukan ciri-ciri karakter orang dari timur itu. Oke. Kalau orang dari timur itu antara perkataan dan perbuatan insya Allah nggak akan melenceng jauh. Oke, baik. Ini- Nanti kita lanjutkan lagi Ya, Pak Menteri. Masih banyak komentar-komentar dari politisi lain yang menanggapi kritis tanggapan dari Menteri Bahlil. Usai jeda kami akan lanjutkan dua sisi saat lagi. Ide perpanjangan dan pengunduran pemilu tidak bisa diterima karena konstitusi tegas mengatakan pemilu itu dilakukan setiap 5 tahun. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak setuju dengan itu karena kita semua harus taat konstitusi. Jangan ada pikiran untuk memundurkan atau memajukan. Semua harus taat aturan, taat konstitusi. Kali menurut saya, Saudara Bahlil tidak pernah membaca konstitusi, tidak mempelajari undang-undang dasar yang berlaku di Republik ini, bahwa di pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 jelas Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan setelah itu bisa dipilih untuk 1 kali lagi pada jabatan yang sama. Tidak ada celah norma yang memungkinkan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Ya, ini hanya dua pernyataan dari politisi, baik itu dari oposisi ataupun partai pendukung presiden. Dan dua-duanya ini ternyata keberatan dengan pernyataannya Pak Menteri. Boleh ditanggapin nggak Pak Menteri dari dua politisi tadi? Mbak Anggi, saya sebelum menanggapi, saya sedikit cerita dulu. Saya ini ketika kuliah itu menjadi aktivis. Dan saya adalah menjadi menteri dari produk reformasi. Rasanya kalau dia bilang saya tidak baca undang-undang, saya harus luruskan. Insya Allah dialektika saya sejak semester 1 sudah bicara tentang undang-undang sampai dengan perubahan itu. Jadi bukan tidak paham. Saya juga sudah baca. Dan harus diingat juga, pada saat saya menyampaikan itu, aspirasi dari teman-teman dunia usaha itu kan ada dua narasinya di situ. Kalau ada celah, tolong dipertimbangkan untuk dipelajari. Tapi kalau tidak, ya jangan dipaksa. Artinya saya kok melihatnya kok seolah-olah ada pemaksaan. Nah saya melihat ini ada apa ya kira-kira ya. Kok suasana kebatinan terganggu banget. Padahal kan kita biasa-biasa aja. Nah sekarang ini kan dikembalikan kepada parlemen. Dunia usaha itu hanya menyarankan aspirasi. Yang menentukan boleh atau enggak silakan bapak-bapak yang mulia di parlemen. Dan pakar-pakar hukum. Kalau kita media menangkapnya gini Pak Menteri, mungkin karena ini muncul bukan dari politisi tapi dari pembantu presiden juga ini ucapan ini bahwa ya kita dari pelaku usaha. Makanya menyetujui perhatikan perpanjangan. narasi saya. Coba dibuka itu video saya. Saya katakan bahwa saya pertama menjadi penanggap dari materinya Pak Burhan. Yang kedua saya menyampaikan aspirasi dari dunia usaha, sebagian dunia usaha dari hasil diskusi. Ini kan hasil diskusi. Nah bahwa ini menjadi paten materinya atau enggak, ya monggo di parlemen. Kalau yang enggak bisa, ya jangan. Ngapain memaksakan sesuatu yang enggak bisa? Tapi kalau memang bisa, ya tolong dipertimbangkan. Kalau seperti itu salahnya di mana sih? Siapa sih yang memaksa itu? Hanya memberikan masukan untuk jadi bahan pertimbangan. Kalau gitu ya. memang mohon maaf DPR sudah tidak mau terima masukan lagi, ya berarti kita katanya negaranya demokrasi. Saya kan cuma menyampaikan hasil diskusi. Yang jelas itu bukan pikiran dari seorang Bahlil Lahadalia. Oke, Tapi itulah diskusi dengan sebagian teman-teman. Oke. Kalau saya tidak menyampaikan ini, nanti dikirain saya nggak menyampaikan lagi aspirasi mereka. Tapi kalau dari kacamata seorang menteri memungkinkan untuk Saya taat dengan pada- kondisi ini, dengan saya kondisi taat ekonomi pada sekarang. aturan. Oke. Kami ini disumpah sebelum mendapat
jabatan itu disumpah. Taat dan setia dan siap menjalankan Undang-Undang 45 dengan seluruh perangkat aturannya. Saya taat pada aturan itu. Jadi nggak Jelas, usah, nggak jadi usah nggak usah diperdebatkan. diperdebatkan lagi. Nggak usah loh. Itu Bang hanya Lila Dahlia menyampaikan. jele-jele biar kuliah di kampung pada jadi ketua senat juga Mbak. Jadi bukan berarti datang ujung-ujung nggak ngerti. Gitu kan. Tapi kan karena saya memahami ini ada sebuah demokrasi. Saya memahami ada sebuah dinamika. Maka ini penting untuk menselaraskan dengan hasil materinya Pak Burhan. Udah begini aja menurut saya pendek aja ceritanya. Kalau memang nggak boleh ya udah. Nggak usah diperpanjang Nggak usah lagi. diperpanjang. Tapi mungkin karena Tapi seksi kalau kali. tapi kalau memang ada ruang, itu Nah, pun pengusaha minta. ini berkali-kali nih Loh, kalau memang ada ruang berarti ada memang intensi untuk itu Pak Menteri ya? Itu kan hasil diskusi saya sama dunia usaha. Kalau memang ada ruang, tolong dipertimbangkan. Kalau bicara ruang kan tadi sudah dikatakan tidak ada di konstitusi kita sudah jelas di pasal 7 Undang-Undang 45 jabatan presiden 5 tahun dan diperpanjang 1 kali. Dalam diskusi saya dengan mereka juga, saya katakan dalam konstitusi itu memang nggak ada ruang oleh abang-abang saya. Tetapi dalam sejarah bangsa Pernah terjadi pernah seperti terjadi. itu. Memajukan pemilu atau memundurkan pemilu bukan sesuatu hal yang diharamkan di bangsa ini. Oke. Karena apa? Ada sejarah. Nah, kalau untuk konteks pandemi sekarang dan juga stabilitas politik masih bisa dihalalkan nggak itu? Saya pikir butuh diskusi lagi dengan dunia usaha ya. Oke. Supaya kita bisa mencari format yang benar dan tepat. Jadi benar-benar pelaku usaha ya. Tapi ini saya ingin mengutip juga nih, beberapa pengamat menyebutkan dalam mengurus negara ini kan nggak melulu soal ekonomi. Hal lain juga harus dipertimbangkan. Jadi kalau pelaku usaha mendesak ini kan bukan berarti harus ya based on kondisi usaha lalu kita bisa menggeser dan memperpanjang masa. Saya setuju Jabatan dengan presiden. pendapat itu. Saya setuju dengan pendapat itu. Bahwa mengelola negara tidak cukup hanya dengan memperhatikan aspirasi satu variabel dunia usaha. Tapi mohon maaf dengan segala hormat, saya kebetulan Menteri Investasi yang mengurus dunia usaha. Yang melakukan investasi itu pasti semua usaha, pengusaha. Karena saya Menteri yang tugasnya mengurus dunia usaha, maka saya mencoba untuk menyampaikan hasil diskusi sama mereka. Tapi sekali lagi, mereka nggak memaksa kok. Tapi mereka nggak memaksa tapi teriak bahwa kondisi 2024 kalau dipaksain akan susah untuk pelaku Wajar usaha ya. dong kalau ngomong begitu. Dan mereka taat pada aturan kok. Kalau diputuskan enggak, ya sudah. Bukannya sebaliknya ya Pak Menteri ya, kalau dengan pemilihan presiden berlangsung ekonomi pasti akan bergerak kan tuh segala macam. Ini, saya ingin mengatakan kenapa saya harus menjadikan diskusi saya dengan dunia usaha itu penting. Ada dasar pemikirannya. Mbak tahu nggak, Mbak Anggi tahu nggak? Total pendapatan negara 76% itu dari pajak. Dan pajak paling besar itulah pajak dunia usaha. Total pendapatan negara kita hampir 2.000 triliun. APBN kita 2.700 atau 2.800, sisanya pembiayaan. Kalau dunia usaha ini tidak kita tata dengan baik, maka tidak hanya berdampak pada persoalan demokrasi, tapi juga berdampak pada persoalan ekonomi yang terkaitkan dengan pendapatan negara. Kita tahu bahwa hari ini masalah terbesar dalam hasil survei si Burhanuddin tadi, masalah ekonomi yang paling penting itu adalah penciptaan lapangan pekerjaan. 14%. Di sisi lain, hari ini tenaga kerja existing itu 7 juta. Angkatan kerja per tahun 2,9 juta. Akibat karena pandemi COVID-19 kita PHK 5 sampai 6 juta. Hampir 15 juta atau 16 juta. 1 tahun negara pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan lewat AS, PNS, pegawai BUMN, tentara polisi tidak lebih dari 1 juta. Masih ada 15 juta, Mbak. Siapa yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka ini? Pelaku usaha, investasi. 1. Yang kedua, tahu nggak kita bahwa kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita 57% itu dari konsumsi, 31% dari investasi, sisanya spending pemerintah dan ekspor impor. Kalau kita bicara tentang konsumsi, itu kita bicara tentang nggak kita bicara tentang daya beli masyarakat. Nggak akan ada konsumsi yang tumbuh secara signifikan kalau tidak ada daya beli. Daya beli itu dikaitkan dengan kepastian pendapatan. Dia mau beli sesuatu kalau nggak ada kepastian bagaimana? Nah, kepastian pendapatan itu terkait dengan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu terjadi kalau ada stimulus dari
investor, dunia usaha. Makanya pemerintah harus menjaga mereka ini dengan baik. Tapi bukan berarti kita menabrak aturan. Tapi kalau aspirasinya wajib untuk kita pertimbangkan, didengarkan. Oke. Nah, ini sebenarnya menjawab pertanyaan saya tadi nih. Bahwa kalau nggak bisa, ya wes. Tapi kalau boleh, apa salahnya kita mendengarkan? Nah, ini menjawab pertanyaan tadi, segenting itu ternyata genting kalau saya dengar pernyataan dari Pak Menteri. Saya genting. tidak mengatakan itu, kamu yang Kan jawab ya. Saya dari cukup pernyataan. memberikan penjelasan. Nanti Dari dikirain nanti Bahlil Lahadalia merekayasa lagi. Karena butuh untuk buka lapangan pekerjaan, karena untuk menggenjot daya beli masyarakat. Jadi kondisi politik yang stabil itu penting jadinya ya. Gi, yang Tapi mengatakan itu kan penting terbuka. atau tidak itu Anggi ya. Jangan nanti habis ini pelintir lagi. Oke. Ini lagi masih ada pernyataan, mumpung ada Pak Menteri di sini, jadi saya ingin meminta konfirmasi sebanyak-banyaknya. Kita bisa naikkan pernyataan ini. Nah, ini dari partai pendukung juga nih. PKB minta Jokowi sentil Menteri Bahlil soal Pilpres 2004 ditunda. Ngomong-ngomong, Pak Jokowi udah merespon langsung nggak Pak Menteri terkait dengan pernyataannya Pak Bahlil ini? Begini, Bapak Presiden itu dalam pandangan saya dan penilaian saya seorang figur pemimpin yang yang menilai pasukannya itu atau pembantunya itu bukan hanya omongan, tapi Dari kerjanya, kerja kinerjanya. deliver nggak? Dia membuat gerakan tambahan nggak dari arahan presiden? Karena ada menteri juga yang membuat visi misi sendiri. Mungkin. Siapa itu menterinya? Mungkin. Mungkin. Tapi jangan lagi dikembangkan bahwa seolah-olah itu Bahlil. Tapi itu saya mungkin. tertarik, ada mungkin berarti ada Nah, ya. Siapa perintah menterinya? Bapak Presiden jangan ada Oke. menteri yang membuat visi misi sendiri. Visi misi itu cukup presiden. Karena Presiden Republik Indonesia cuma satu namanya Presiden Joko Widodo. Ya. Menteri yang lain ini pembantu. Ini Nayaka ini pembantu sebenarnya. Jadi yang namanya pembantu kita kerja kepada majikan. Yang namanya kerja kepada bos kita, berikanlah dia hak prerogatif. Nah, pertanyaan saya Pak Menteri, bosnya Pak Menteri merespon nggak mengenai pernyataan Pak Menteri yang ya ada kalau memang opsinya ada untuk digeser pemilunya geser, kalau Saya ada bisa pikir Bapak perpanjangan, Presiden atau nggak respon sama sekali? Dalam komunikasi publik pemerintah itu ada yang terbuka, tapi juga jangan ada buka-bukaan. Karena kalau semua rahasia negara kita buka, bagaimana lagi nanti tentang kerahasiaan negara? Berarti kalau gitu nanti pas off air yang tertutupnya ngabarin atau enggak gitu ya? Nanti saya kita kasih tahu ya. Oke, baik, kita jeda dulu sejenak, masih ada beberapa hal lagi yang saya butuh konfirmasi dengan Pak Menteri. Usai jeda, dua sisi kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Ya, saya lanjutkan kembali masih bersama Menteri Investasi Pak Bahlil. Ini Pak Bahlil ini memang masih kontestasi politik jadi naik turun nih, panas turun naik turun gara-gara pernyataannya Pak Menteri soal perpanjangan. Saya mau menghadirkan lagi beberapa komentar dari sosial media dari mereka tokoh-tokoh publik yang menanggapi pernyataannya Pak Menteri. Yang pertama ini dari Rizal Ramli. Ketua BKPM kok ngurusin pemilu nih, ini saya agak kurang baca nih. Oke. Tolong fokus urusin investasi aja Pak Bahlil, begitu bahasanya dari Pak Rizal Ramli. Kemudian mau dikomentari dulu yang ini Pak Menteri? Ya, ini Bang Rizal ini adalah senior saya. Ini adalah salah satu senior yang banyak saya menimba ilmunya. Abang senior, Adinda ini fokus mengurus investasi. Tapi saya tidak bermaksud untuk mengurus politik. Tapi karena saya disuruh menjadi penanggap dari Pak Burhan karena ada materi politiknya, maka saya tanggapi. Nanti tolong besok senior kalau boleh Burhan ini jangan lagi mengundang-undang menteri jadi penanggap. Biar kita tidak salah-salah semua ini barang. Padahal datanya ini datanya Burhan, bukan datanya Bahlil. Gitu kan. Dan insya Allah saya akan istiqomah untuk mengurus investasi. Terima kasih. Investasi ya yang jadi fokus utamanya. Selanjutnya ini dari Lukman Hakim Saifuddin nih, mantan Menteri Agama nih. Aku pikir apakah para pengusaha kaos sablon, cetak bendera, baliho sampai pengarah tim sukses semuanya itu juga ingin menunda pemilu ya. Oke, ini selentingan kalau kita bilang ini nyinyir-nyinyir di Twitter ya. Next selanjutnya ada dari selanjutnya. Oke. Sujiwo Tejo ya. Ini, cita-citamu apa anak-anak?
Ini dari pertanyaan Bu Guru PAUD ini Pak Menteri ya. Kemudian dijawab, jadi orang yang bisa menunda Pilpres 2024 Bu Guru, berarti kalian semua ingin jadi pengusaha ya. Betul Bu Guru merintis jadi startup bidang jasa penundaan Pilpres. Nah ini dialog imajinarnya ini termasuk orang yang ramai di Twitter nih. Boleh menanggapi ini nggak Pak Menteri? Ini satir-satirnya dari Twitter ini loh. Saya pikir mungkin adalah ini ada apa ya? Ini ilmunya tinggi sekali ya. Karena kebetulan saya ini bukan orang seniman. Saya ini susah memahami sebuah bahasa yang tersirat gitu tersirat. ya. Harus lugas gitu ya, Karena harus terang-terangan kalau ngomong. saya harus kursus dulu karena orang Papua itu nggak bisa kayak begitu tuh. Orang Papua itu, kami orang Timur ini apa yang depan mata itu yang dibaca. Kalau mau nanya A, nanya A Nanya langsung, A, jangan muter-muter BC. capek kita. Karena memang kita itu di sana jalan kita susah. Oke. Jadi jalan kaki aja udah susah. Kalau di sini mungkin karena muter-muter udah aspal kali banyak ya. Atau sudah lahir di piring emas. Kita ini kan lahirnya di piring plastik jadi nggak bisa diputar-putarin gitu. Piring plastik yang sekarang jadi piring permata. Ya, itu kamu bilang ya. Oke, nah ini sesama orang Timur nih Pak Menteri nih. Ini sesama orang Timur ada Pak Said Didu. Kita lihat kalau ada yang minta masa jabatan diperpanjang, boleh juga dong ada yang minta diperpendek gitu loh komentarnya. Satu lagi, ini masih Pak Said Didu ya. Terus karena suara pengusaha yang harus jadi perhatian, walau melanggar konstitusi, begitu. Ada tanggapannya Pak Menteri? Abang Said ini juga abang saya, senior saya. Ini saya nggak ngerti, abang Said yang salah tanggap atau pengusaha yang salah ngomong. Karena pengusaha itu cuma menyampaikan aspirasi. Tidak untuk diperhatikan serius-serius banget juga. Nggak usah juga terlalu serius-serius banget kali. Ini kenapa semua pada ketakutan begitu Iya, ngomong perpanjang gitu ya? Seolah-olah kayak pengusaha ini yang menentukan semuanya. Pengusaha ini kasihan. Mereka ini sudah berpikir menciptakan lapangan pekerjaan, mendatangkan investasi. Masa hak mereka untuk menyampaikan aspirasi pun udah nggak boleh. Tapi kalau kata peneliti BRIN tadi pengusaha yang juga menentukan donasi untuk para politisi begitu. Mungkin itu konteksnya. Itulah ya. kenapa kemudian mungkin dari diskusi saya sama pengusaha itu, kalau boleh jangan dulu di momentum politiknya itu. Karena baru habis babak belur di COVID. Belum siap untuk mendanai lagi politik. Barang ini belum siap barang ini. Pengusaha belum siap untuk udah tahu mendanai kok masa politik. pura-pura nanya lagi. Konfirmasi Pak Menteri. Tapi Oke. itu dari pikiran dari Mbak Anggi ya bukan dari saya ya. Nanti Selanjutnya, dikritik ini dari Bung Fahri Hamzah. Oke. Waspadalah kalian para penguasa, akhirnya kalian akan jadi rakyat juga. Kematian menanti tanpa jadwal pasti. Tugas kalian kerja yang benar saja, ujung cerita adalah pensiun atau mati. Kita semua terutama para politisi harus membiasakan bahwa umur kekuasaan itu sementara sifatnya. Maka itikat untuk memperpanjang kekuasaan dan membuatnya bertahan lama adalah penyakit. Kita harus waspada jika penyakit ini sudah menular dalam pemerintahan. Berbahaya. Wah, ini juga ada benarnya dari Bang Fahri itu, tapi tidak seutuhnya juga benar. Karena kebenaran hakiki itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Bang Fahri ngomong begitu nggak salah. Tapi saya ingin mengatakan bahwa tidak pernah saya menganggap materi dan jabatan itulah tujuan hidup. Saya selalu beranggapan bahwa jabatan itu adalah instrumen pengabdian kepada umat, rakyat, bangsa dan negara. Dan materi adalah fasilitas hidup saya untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kenapa saya katakan begitu? Jangan sampai dipersepsikan ini Bahlil menyampaikan aspirasi dunia usaha. Mungkin sebagai orang berpikir mau perpanjang menteri. Saya harus menyampaikan, kalau saya ini Mbak, kita ini sudah lahir, udah berjuang, udah menderita lama. Jadi untuk urusan jabatan, untuk urusan itu bukan hal yang penting. Tapi ada apalagi maaf saya potong Pak Menteri, tapi ada yang pernah ngomong ini Bahlil ingin perpanjang masa jabatan menterinya gitu gara-gara pernyataan ini. Keliru itu. Saya udah pernah ngomong. Anggota kabinet itu adalah pembantu presiden yang tugasnya untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Kalau saya dianggap tidak perform dan atau menjadi beban dari tugas yang tidak terselesaikan, kita harus berbesar hati untuk siap dievaluasi, siap dinilai. Oke. Jangan kita jadi
menteri menjadi beban negara. Oke. Masih banyak rakyat bangsa dan negara Itu ini kan yang punya. presiden yang akan menilai nantinya. Presiden. kan? Nah, tapi Jadi kalau jangan sekarang- kita mengambil hak prerogatif presiden. Oke, Itu tapi, hak presiden. Pak Menteri- Tapi saya yakin, Mbak, presiden ini orangnya fair. Orientasinya adalah kinerja. Kalau kinerja menterinya bagus, insya Allah dia akan ditempatkan juga pada tempat proporsional sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau nggak bagus, ya sesuai amal perbuatan juga. Jadi saya mohon, jangan juga kita rakyat ini ingin mengintervensi apa yang menjadi kewenangan prerogatif presiden. Oke. Nah, tapi kalau sekarang konteksnya adalah dinilai bahwa ini menterinya dinilai menimbulkan kegaduhan politik. Karena itu semua yang di media kan beredar seperti itu. Bagaimana? Saya nggak ngerti yang membuat gaduh ini sebenarnya siapa. Apakah yang menanggapi isi dari hasil surveinya Pak Burhan atau saya. Jadi kita juga bingung karena saya lihat banyak komentar-komentar itu lebih banyak mungkin tidak melihat utuh dari apa yang saya sampaikan di awal, Mbak. Tapi saya tidak menyalahkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dalam konteks kebaikan untuk rakyat bangsa dan negara. Oke, amin. Amin untuk doanya. Nah, Pak Menteri, ini terakhir nih sebelum kita akhiri perbincangan ini. Ini mengenai di awal kan ini aspirasi dari para pelaku usaha segala macam soal investasi dan lain-lain. Nah, mumpung ada Menteri Investasi di sini, bisa nggak digambarkan sedikit bagaimana sesungguhnya kondisi investasi kita di tengah pandemi ini sekarang udah masuk di tahun kedua. Kemudian juga kita nggak bisa menghindari bahwa di depan mata nih tahun politik udah dekat, walaupun sekarang masih 2022, 2024 atau 2007 masih jauh. Cuman itu kondisi investasi dan ekonomi kita sekarang seperti apa? Mbak, saya akan masuk pada sisi investasi ya. Kalau investasi kita di tahun 2000, saya masuk ketika jadi Menteri Investasi di Oktober 2019, itu investasi kita 795 triliun. Ya. Kemudian di tahun 2020, pandemi Covid tuh, bahwa Presiden meminta 817 triliun. Padahal itu pandemi Covid yang berat sekali. Tapi Alhamdulillah kita mampu merealisasikan investasi sebesar 825 triliun, naik. Di atas target ya? Di atas. Kemudian sekarang bahwa Presiden meminta di tahun 2021 dari 825 triliun naik 900 triliun. Alhamdulillah di kuartal ketiga sudah bisa mencapai 73-75%. Sisa di kuartal keempat yang akan kita umumkan di minggu ketiga Januari ini. Oke. Dalam kalkulasi data sekarang insya Allah itu bisa mencapai target. Angkanya berapa nanti kita umumkan. Satu hal yang menarik dalam konteks investasi. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020. Belum pernah investasi perimbangan antara Jawa dan luar Jawa itu luar Jawa lebih besar. Selalu di Jawa. Kenapa? Karena di Jawa itu infrastrukturnya bagus. Sumber daya manusianya bagus. Resources energinya bagus. Tapi sejak kuartal ketiga tahun 2020 investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa. Sampai dengan kuartal ketiga 2021. Kenapa? Tidak bisa dinaifkan bahwa pembangunan infrastruktur Bapak Presiden pada 5 tahun pertama itu sangat masif dan sekarang sangat dirasakan. Oke, artinya pencapaian investasi kita oke ya? Oke, di tahun-tahun depan, di tahun 2022 kita dikasih target 1.200 triliun. Tahun 2021 akhir kita dikasih target tenaga kerjanya 1.200. 1.200.000 yang langsung. Kalau dikali 3 kali 4 dalam teori ekonomi itu kan ada kerja langsung dan tidak langsung. Itu bisa sampai dengan 5 juta. Oke. Nah, fokus saya di tahun 2022 adalah 1.200 triliun. Inilah saya bilang ngeri-ngeri sedap. Memungkinkan kita mencapai itu 1.200 triliun untuk Tergantung investasi? stabilitas politik kita dan stabilitas kesehatan. Makanya dunia usaha memberikan masukan itu. Nah, kalau pandemi Covid kita ini mulai landai dan bagus dan stabilitas politik kita bagus, realisasi investasi insya Allah akan tercapai. Mudah-mudahan. Tetapi kalau kemudian pandemi Covid kita tidak bisa kita kendalikan baik atau katakanlah ada persoalan politik yang kurang menyejukkan, Kita harapkan itu tidak terjadi ya. kita harapkan Oke, tidak terjadi. baik. Mungkin itulah salah satu bagian
yang diinginkan oleh pengusaha untuk tolong dipertimbangkan Menghindari agar ada kekhawatiran kemungkinan itu. menghindari hal itu. Baik, Mungkin. baik, gitu mungkin. kan, Tapi ya. kalau mendengar penjelasannya, investasi naik dari 795, 825, 900 triliun, artinya pelaku usaha harusnya nggak khawatir kalau Pilpres 2024 tetap digelar. Kita samina Demikian ya. watakna sama Oke. parlemen, Siap. samina watakna sama undang-undang. Baik Pak Menteri, terima kasih sekali Pak Menteri Investasi Pak Bahlil sudah hadir di Dua Sisi malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan terkait kondisi ekonomi kita bisa dicapai ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya, selamat malam. Makasih Salam Mbak sehat Anggi, selalu. luar biasa sekali. Terima Salam kasih. sehat. Diskusi sama Mbak Anggi ini insya Allah kita sehat terus. Amin, alhamdulillah terima kasih. Mudah-mudahan juga menginspirasi menteri lain untuk hadir di sini Pak ya. Terima kasih Pak Menteri Bahlil. Selamat malam, saya Dwi Anggia, saya akhiri Dua Sisi. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.